selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca Kitab Mazmur pasal 100 ayat 1-3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana yang Kau firmankan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Itulah sungguh nyata di dalam hidup kami. Oleh karena kasih setiamu, kami masih hidup hari ini. Oleh karena rahmat-Mu, kami masih dapat berkumpul, bernyanyi, berdoa, dan duduk menikmati firman-Mu. Kami percaya ibadah ini pun akan menjadi berkat-Mu bagi kami, menguatkan kami yang lemah, memulihkan kami yang putus asa, dan menyembuhkan kami yang sakit. Sungguh kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di dalam dunia ini kita adalah musafir yang kerap melangkahkan kaki tanpa tahu apa bahaya yang ada di hadapan kita. Tanpa tuntunannya kita pasti tersesat dan terjerumus dalam setiap bahaya yang menanti di hadapan kita. Terangnya adalah tuntunan kita, jalannya adalah harapan kita. Yesus Kristus Tuhan adalah satu-satunya yang kita butuhkan di sepanjang masa, karena bersamanya ada terang abadi. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Mari saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tundukkan kepala
untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita kembali beribadah untuk mendengar semua sabda firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami berdoa dengan mengucap syukur. Roh Kudus pimpin kami dan menyertai kami, dan Roh Kudus yang memberikan kami mengerti tentang setiap firman yang kami dengar. Dan kuasa Roh Kudus menyertai hamba-Mu. Bibir hamba-Mu Tuhan pakai untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, pada pagi ini, tema khotbah kita, rencana Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, hidup memang penuh dengan misteri, di mana kita tidak akan pernah tahu bagaimana kehidupan ke depan yang akan terjadi. Namun, hidup tak pernah lepas yang namanya opportunity, kesempatan. Dan hidup tak pernah lepas dari masalah, rintangan, penggulatan dalam hidup. Saudara kasih Tuhan, kita sering sekali tidak paham akan apa yang akan menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa yang menjadi maksud Tuhan sering kurang kita bisa tangkapi dan kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh apa yang dimaksud Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang kita sering mengalami kesulitan dalam memahami dan mengerti dan akan apa yang terjadi dalam hidup ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 berfirman, mari kita baca bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6, akulah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara kasih Tuhan, dalam firman ini Tuhan mengajar kita untuk mempercaya Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar dengan pengertian kita, maka Tuhan yang akan membawa kita berjalan dan meluruskan jalan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Apabila Tuhan telah memiliki rencana yang begitu detail, begitu terperinci, lalu apa arti segala usaha dan perencanaan kita? Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan sangat sulit untuk kita dijawab. Bahkan mustahil untuk dijawab sampai tuntas. Ketika kita berbicara tentang Tuhan, bagaimana mungkin kita yang sangat terbatas ini hendak menangkapi dan memahami segala sesuatu yang Tuhan yang punya kuasa yang tak terbatas ini. Sebenarnya tak seorang pun dapat menjelaskan dan menjawab pertanyaan tersebut secara tuntas dan penuh.
Misalnya ada pertanyaan, mengapa ada orang dilahirkan miskin dan cacat? Bagaimana saudara menjawab? Apakah Tuhan menghendakinya? Apakah Tuhan sudah menetapkan untuk dia cacat? Jika Tuhan menetapkan seorang lahir dalam keadaan cacat, betapa mengerinya Tuhan kita. Saudara kasih Tuhan. Tetapi jika bukan Tuhan yang menetapkan seorang lahir dalam keadaan cacat, bagaimana hal itu bisa terjadi? Itulah ada bagian dari misteri. Bagian dari rahasia hidup yang barangkali tidak akan bisa kita jawab dan kita ketahui sepenuhnya. Sebagai manusia kita cenderung ingin tahu. Akan tetapi sebagai makhluk, Tuhan tidak memperkenankan kita mengetahui segala sesuatu. Tuhan tidak memberikan kita ketidakbatasan. Sehingga kita bisa memahami segala sesuatu. Bahkan tertulis di Alkitab bahwa justru berbahaya apabila kita yang terbatas ingin mengetahui tentang yang tidak terbatas. Bukan manusia jatuh dalam dosa ketika manusia ingin mengetahui apa yang diketahui Tuhan dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan buruk. Dalam keterbatasan kita sebagai manusia, ada dua hal yang ingin Tuhan sampaikan dalam firman-Nya. Pertama, Allah punya rencana. Allah kita bukan Allah yang senang ongkang-angking kaki di surga. Tetapi Allah kita adalah Allah yang memperhatikan kita. Allah yang senantiasa bekerja dan berencana segala sesuatu untuk kita. Pemasmur mengatakan bahwa segala sesuatu direncanakan Allah untuk kebaikan, keselamatan, kesejahteraan manusia. Bukan untuk mencelakakan manusia. Kedua, firman Tuhan juga mengatakan Tuhan memberikan rencana. Kita juga boleh punya rencana. Dia memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kita untuk memiliki rencana. Dalam kitab Amsal 16 ayat 3 dan 4. Serahkan perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Saudara kasih Tuhan, dikatakan bahwa kita harus menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan. Maka segala rencana kita akan terlaksana. Manusia bisa saja menggunakan kebebasannya yang diberikan Allah untuk merencanakan segala sesuatu tidak sesuai dengan rencana Allah. Berlawanan dengan rencana Allah. Bisa saja. Kita memiliki kebebasan. Kita memiliki kebebasan yang penuh untuk melakukan apa saja. Tetapi kalau kita mau selamat, kita mau damai sejahtera, kita mau menerima kebaikan Tuhan, kita harus menyerahkan segala perbuatan kita kepada Tuhan. Artinya cocoklah sesuai dengan apa yang kamu rencanakan dengan apa yang Tuhan rencanakan. Saudara-saudara kasih Tuhan, jika kita melihat seluruh daripada dunia ini, ada 4 tahap yang dicatat oleh Alkitab. Yang pertama, creation, Tuhan menciptakan. Yang kedua, the fall, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Apakah Tuhan berhenti sampai di situ? No. Yang ketiga, redemption, Tuhan berikan penebusan. Mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Yang keempat, restoration. Sekarang kita masuk ke dalam era restorasi. Sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali membawa kita kembali tinggal bersama Dia di surga. Nah, saudara kasih Tuhan, Tuhan punya rencana yang sangat indah, yang perfect untuk semua umatnya. Di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11, ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara kasih Tuhan, inilah firman. Tuhan punya rencana yang indah buat kita semuanya. Saudara kasih Tuhan,
Jika saudara hanya mengingat satu hal saja dari khotbah ini, ingatlah kalimat berikut. Keyakinan meyakinkan bahwa Tuhan punya rencana indah bagi dunia ini yang diciptakannya. Tujuan hidupku, makna hidupku ada di dalam tujuan yang besar di dalam rencana Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, seperti tadi Adam dan Hawa diciptakan, ada di dalam rencana Tuhan bagi dunia ini. Awal penciptaan, Allah menciptakan Adam dan Hawa yang begitu indah dalam hidupnya. Ketika mereka jatuh dalam dosa, maka diusir keluar dari Firdaus. Yang kedua, Abraham yang dalam rencana yang besar yang dirancanakan oleh Tuhan untuk Abraham. Menjadi bapa yang beriman untuk seluruh bangsa di dunia ini. Saudara kasih Tuhan, Abraham menjalankan semua rencana Allah tanpa bertanya, tetapi mentaati semua rencana Allah. Abraham tidak tahu apa yang rencana Allah, tetapi Abraham menjalankan dengan tekun, menjalankan dengan taat. Maka segala sesuatu direncanakan Allah, bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit. Ini kenyataan pada hari ini. Yang ketiga, Daud. Ada punya rencana yang besar dari Daud. Nah, sampai keturunan ke-14, yaitu kelahiran Yesus, berasal dari Daud. Yang keempat, Yusuf menemukan tujuan yang makna di dalam grand plan Allah. Yusuf bermimpi suatu kelak dia akan jadi orang besar. Dalam proses yang dia jalankan dengan rencana Allah. Dengan tekun dia menjalankan rencana Allah dengan mimpi yang Allah berikan kepada dia. Dia proses dengan step by step. Akhirnya dia mendapat segala sesuatu yang Allah sudah rencana buat Yusuf. Paulus. Ketika Paulus ditemukan oleh Tuhan Yesus di Damsyik, Paulus mengikuti rencana Allah. Sekarang dia menjadi seorang rasul. Menulis surat terbanyak di dalam Alkitab. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, rencana Allah tidak pernah gagal. Saya tambahkan satu lagi, yaitu Ayub. Ayub berkata di ayat 42 ayat 2, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu perkataan Ayub, saudara. Kalau saudara baca di kitab Ayub, mungkin ya, tidak ada orang yang mengalami sebegitu menderita seperti Ayub. Mengapa Ayub menderita yang sangat luar biasa? Ayub kehilangan semua anak laki-lakinya, semua anak perempuannya. Belum berhenti di situ. Ayub juga kehilangan semua harta dalam waktu yang bersamaan. Itu pun penderita Ayub belum berhenti sampai di situ. Ayub juga mengalami sakit dan terapak kaki sampai ke batu kepalanya. Semua itu penderitaan luar biasa. Penderita Ayub belum sampai di situ. Istri Ayub juga menyumpahi Ayub. Istri Ayub berkata, masihkah bertekun engkau dalam kesalahanmu? Tekutulah Allahmu dan matilah. Saudara, betapa mengerinya Ayub punya kehidupan. Begitu mengerikan, begitu menderita. Saat-saat Ayub datang, bukan menguatkan Ayub. Mereka menuduh Ayub melakukan sesuatu yang tidak pantas. Menuduh Ayub berbuat dosa kepada Allah. Saudara, betapa mengerikan. Saudara bisa bayangkan. Seandainya kita seperti Ayub, kita merasa suatu penderitaan yang sangat luar biasa. Kehilangan semua yang dikasihnya, kehilangan semua harta, mendapat penyakit suhu tubuh, istri melawan, dan sahabat semua menuduh kita. Apa yang terjadi, saudara? Saudara dikasih Tuhan, ada satu kata yang Ayub tak katakan. Ayub sangat mengasihi Tuhan, karena Ayub takut akan Tuhan. Dia beribadah kepada Tuhan agar tidak jauh dari mana bahaya dan beritanya. Tetapi Ayub mengalami kehilangan segala sesuatu karena kesetiaan kepada Tuhan. Lalu, bagaimana hal ini terjadi kita? Kita setia pada Tuhan dengan takut akan Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi kita mengalami penderitaan yang maha dahsyat. Di saat iblis mencoba Ayub, Tuhan tidak berbicara sama sekali pada Ayub. Tuhan tidak menjawab doa Ayub. Dari penderitaannya yang bertubi-tubi datang, tak henti-henti, doa pun gak dijawab. Semua yang dia kerjakan, semua dituduh orang. Saudara, coba bayangkan betapa sengsaranya. Jika Tuhan mau memberitahukan kepada Ayub,
Ayub, nanti iblis mau mencobai kamu dengan segala percobaan yang besar. Jangan kau takut, aku besertamu. Pasti Ayub kuat. Ayub akan menjawab kepada Tuhan, baik Tuhan, aku siap. Tetapi kenyataan Tuhan tidak memberitahu Ayub apa-apa. Ayub mau membawa perkara ini kepada Tuhan. Tuhan tetap diam saja. Coba bayangkan. Justru di dalam diamlah Allah sedang bekerja. Allah membuktikan bahwa semua tuduhan iblis itu terhadap Ayub itu salah. Ayub mengasihi Allah bukan karena semua pemberian-pemberian Allah, tetapi Ayub mengasihi Allah itu sendiri. Ayub mengasihi sang pemberi bukan pada pemberiannya. Di Ayub 1 ayat 21 katanya, dengan teranjang aku keluar dari kandung ibuku. Dengan teranjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, inilah perkataan Ayub yang saya katakan. Ketika dia hilang segala sesuatu, dia katakan dengan kalimat, dengan teranjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan teranjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bisakah saudara berkata seperti itu ketika saudara seperti nasib seperti Ayub? Ketika saudara terpuruk seperti Ayub? Mungkin saat ini Anda sedang mengalami masalah besar. Anda berdoa, Allah diam saja. Anda berteriak, Tuhan tak diam saja. Tetapi melalui ini kita bisa pelajari, justru Allah diam. Allah sedang bekerja untuk kemuliaannya. Dia merancangkan kerjaan-kerjaan yang besar untuk kita. Di saat Tuhan menguji Ayub, apakah ia mengasihi Allah? Pemberian-pemberian kepada Allah itu sendiri. Maka Allah mengambil semua pemberian dari Ayub. Dan terlihat reaksi Ayub itu apa? Reaksi Ayub seperti apa? Mari kita belajar. Ketika kita terpuruk, kita tetap setia seperti Ayub. Itulah rancangan Allah buat kita. Tuhan sedang menguji kesetiaan saudara. Tuhan sedang menguji ketaatan saudara. Tuhan sedang menguji iman saudara. Mari kita bersandar penuh kepada Tuhan. Mari kita bersandar kepada Tuhan. Mari kita bersandar kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Tidak mengandalkan pengertian kita sendiri. Akui dalam segala rencana kita. Supaya ia meluruskan jalan kita. Dan pada akhirnya kita bisa berjalan seturut rencananya. Seturut kehendaknya. Ikutlah rencana Tuhan. Jangan ikut rencana kita. Karena rencana kita hanya asumsi kita tidak mau menderita. Ikut rencana Tuhan. Semuanya pasti indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, ampunilah semua kesalahan kami yang selalu kami berpikir, kami merasa ketika kami menderita, Engkau diam. Bukan berarti Tuhan tidak merencanakan yang baik buat kami. Tuhan sedang merencanakan yang indah, merencanakan yang baik buat kami. Tuhan ingin kami setia, taat, iman kami kokoh. Sehingga semuanya nanti Tuhan yang membawa kami hidup dari kemenangan demi kemenangan sesuai dengan rencana Allah. Ya Bapa, ampuni kami yang selama ini kami berpikir dengan rencana kami. Kira hari ini kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhanlah Yesus Kristus yang bawa kami jalan. Sehingga sesuai apa yang kami kerjakan, sesuai dengan rencana Tuhan. Roh Kudus pimpin kami. Roh Kudus menyertai kami. Sehingga apa yang kami kerjakan sesuai dengan rencana-Mu. Kami letakkan semua ini ke dalam kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara. Ingat. Jangan lakukan dengan rencana kita. Ikutlah rencana Tuhan. Taat, setia, iman kepada Tuhan. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Akulah dia yang segala hukummu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayo saudara-saudari, belajar untuk ikut rencana Tuhan. Semua itu indah. Hidup itu ada proses, tidak spontan. Proses ini bukan berarti Tuhan diam. Tuhan ingin
Tuhan lagi merencanakan yang besar buat kita. Saudara yang setia, yang taat, ingat, Ayub dipulihkan Tuhan. Saudara juga akan dipulihkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.